Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ketiga, untuk mata pelajaran agribisnis pembibitan ternak unggas di kelas 12, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan sarana prasarana pada usaha ternak unggas. Nah, di sini melanjutkan materi sebelumnya. Di dalam kebutuhan sarana prasarana pada usaha ternak unggas, di sini yang dibutuhkan yaitu ada alat dan mesin peternakan. Nah, alat yang diperlukan di dalam peternakan ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat pakan. Nah, ketika kita ingin mendirikan perusahaan atau memelihara ayam, khususnya di pembibitan, yang harus disediakan alat tersebut yang pertama tempat pakan. Yang kedua, tempat minum. Lalu ketiga, alat pembersih kandang seperti ember, sekop, sapu, sabit, garpu, dan sprayer. Selanjutnya, peralatan kesehatan. Nah, peralatan kesehatan di sini ada box vaksin di antaranya, lalu ada alat suntik atau sekorek, lalu ada spuit ya atau jarum suntik ya. Selanjutnya timbangan, lalu alat pencampur bahan baku pakan. Nah, ini ya, alat dan mesin di dalam peternakan. Selanjutnya, sarana prasarana yang harus ada di dalam peternakan yaitu sarana air bersih. Usaha peternakan secara mutlak memerlukan air bersih. Ternak unggas membutuhkan air minum setiap hari dan seumur hidup. Lalu air yang digunakan harus memenuhi baku mutu air yang sehat, yang dapat diminum oleh manusia dan ternak, serta tersedia sepanjang tahun. Air juga digunakan sebagai sarana kebersihan kandang dan lingkungan. Nah, sarana selanjutnya yang harus ada di dalam usaha pembibitan ternak unggas yaitu air. Karena yang namanya ayam itu makhluk hidup. Yang memeliharanya juga manusia makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup memerlukan yang namanya air, yaitu digunakan untuk minum. Dan juga digunakan untuk membersihkan kandang dan lingkungan kandang. Sehingga air tersebut harus tersedia sepanjang tahun. Selanjutnya, sumber energi. Nah, di sini di dalam pemeliharaan ternak unggas pembibitan sebagai penghangat kandang pada pemeliharaan ternak unggas, terutama untuk anak unggas yang belum lengkap pertumbuhan bulu, diperlukan energi berupa panas yang bersumber dari energi listrik, gas, atau batu bara. Nah, ketika pemeliharaan ayam pada fase starter itu digunakan yang namanya pemanas. Nah, pemanas ini bisa bersumber dari listrik, gas, atau batu bara. Biasanya yang digunakan yaitu dari sumber gas. Sehingga kita semua harus mengadakan sumber energi. Selanjutnya, sarana transportasi. Nah, di dalam usaha pembibitan ternak unggas dibutuhkan sarana transportasi. Sarana transportasi ini berfungsi sebagai alat angkutan bibit. Karena dari hatchery membawa DOC itu ke kandang memerlukan yang namanya angkutan seperti mobil, bisa mobil pick up, bisa mobil truk dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan untuk mengangkut bibit ya atau DOC. Lalu juga untuk mengangkut pakan. Karena dari gudang pakan atau dari pabrik pakan untuk mengangkut pakan ke kandang itu dibutuhkan yang namanya sarana transportasi.
dan juga hasil panen dan kegiatan administrasi lainnya. Sehingga ini harus dipersiapkan sarana transportasi. Kita bisa lihat di setiap perusahaan peternakan itu tidak lepas yang namanya mobil truk atau kolbak atau pick up. Selanjutnya, peralatan transportasi pendukung kegiatan usaha ternak unggas seperti truk, kendaraan roda 2 dan roda atau gerobak. Nah, gerobak di sini biasanya digunakan untuk mengangkut pakan. Apabila mobil truk itu tidak bisa masuk ke dalam ke dalam lokasi kandang, ke area kandang, maka itu dari jalan tersebut ketika tidak ada jalan untuk masuknya mobil, maka bisa menggunakan gerobak. Nah, ini sarana transportasi ini sangat penting di dalam dunia peternakan. Selanjutnya, selain kebutuhan sarana dan prasarana di dalam usaha pembibitan ternak unggas, hal yang harus diperhatikan di sini kebutuhan sumber daya manusia pada usaha ternak unggas. Nah, ini alatnya sudah ada, tetapi tidak ada SDM-nya atau orang yang bergelut di dalam usaha tersebut, itu tidak akan jalan. Sehingga di sini dibutuhkan SDM pada usaha ternak unggas. Sehingga di sini ada sekolah apa? Sekolah peternakan, yaitu untuk apa? Untuk membangun SDM, sumber daya manusianya, agar mampu di dalam bidang ternak unggas. Nah, di sini di dalam kebutuhan sumber daya manusia pada usaha ternak unggas, yang pertama perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Jika kalian mau mendirikan usaha peternakan, kita cari dulu apanya? SDM-nya. Nah, di sini ketika kita ingin mencari SDM, direncanakan dulu kebutuhan tenaga kerja. Ada berapa yang dibutuhkan? Apa saja yang harus ada pekerjanya? Misalkan ada yang jadi vaksinator, ada yang jadi TS, ada yang jadi supir, ada yang jadi kepala kandang, ada yang jadi kepala gudang, dan sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Di sini, aset paling berharga dalam suatu kegiatan usaha bukanlah gedung, peralatan maupun produknya, tetapi sumber daya manusia. Gedungnya ada, peralatannya ada, produknya ada, tetapi tidak ada SDM yang menjalankannya, itu tidak akan berhasil suatu perusahaan tersebut. Sehingga sangat penting yang namanya sumber daya manusia. Nah, kita harus tahu di sini, pegawai yang baik harus memiliki beberapa karakter pribadi sebagai berikut. Nah, ketika kalian jadi bosnya, kalian membutuhkan para pekerja, ketika ada yang melamar pekerjaan, maka kalian harus mengetahui kriterianya atau karakternya. Nah, di sini yang pertama konsisten atau berintegritas. Yang pertama, pegawai yang baik itu harus konsisten, siap bekerja di perusahaan kita. Nah, kalian juga nanti kalau jadi pegawai harus konsisten. Kedua, adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jujur, antusias, visioner, memiliki rasa percaya diri. Nah, kita itu harus percaya diri. Walaupun sudah ada yang bekerja di perusahaan peternakan, banyak yang bukan lulusan dari peternakan. Nah, kalian lulusan dari peternakan, ketika kalian bekerja harus memiliki rasa percaya diri. Karena kalian mempelajari hal tersebut di bidang peternakan. Lalu terbuka. Jangan tertutup, terbuka. Jadi seorang pekerja itu harus terbuka. Kalau misalkan ada kesalahan, ada apa, terbuka. Ada permasalahan, kita terbuka, bicarakan. Supaya ada solusi ke depannya. Lalu sigap melaksanakan instruksi. Ketika kita menjadi seorang pekerja, lalu disuruh bekerja ini, kita harus sigap melaksanakan instruksi. Selanjutnya, memahami adanya perbedaan antar individu. Kita harus tahu, di setiap perusahaan, orangnya itu berbeda-beda karakternya. Tiap individu itu beda, tidak akan ada yang sama. Sehingga kita harus memahami adanya perbedaan antar individu.
Lalu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini adalah karakter pribadi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai yang baik. Selanjutnya, kebutuhan biaya pada usaha ternak unggas. Selain sarana transportasi, selain sarana prasarana, selain SDM, ada juga hal yang penting yaitu biaya pada usaha ternak unggas. Karena untuk membeli suatu peralatan, untuk membeli bahan, untuk menggaji para pekerja, ini harus ada biaya. Sehingga di sini hal yang harus diperhatikan dalam membangun usaha pembibitan agribisnis ternak unggas, maka di sini harus memikirkan biaya. Nah, di sini tujuan utama dari suatu usaha adalah memperoleh keuntungan atau laba. Ya, sehingga ketika kita ingin memperoleh keuntungan di dalam suatu usaha harus ada modal, yaitu biaya. Ya. Di sini biaya, ya. Dalam jangka pendek biaya dikelompokkan menjadi dua. Ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Atau dalam istilah lainnya, biaya tetap itu fixed cost dan biaya tidak tetap itu variable cost. Nah, kita harus tahu nih, mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk biaya tidak tetap. Nah, di sini yang pertama ada biaya tetap. Nah, kalau biaya tetap, biaya yang besarannya tidak berubah walaupun terjadi penambahan pada volume produksi. Itu yang dimaksud biaya tetap. Nah, di sini yang termasuk kelompok di dalam biaya tetap yaitu biaya penyusutan, biaya perawatan kandang, perawatan gedung, bunga kredit, asuransi, pajak perusahaan, biaya tak terduga, biaya tenaga kerja, dan biaya listrik. Nah, ini adalah yang termasuk kelompok biaya tetap. Nah, selanjutnya ada biaya tidak tetap. Nah, kalau biaya tidak tetap di sini adalah biaya yang besarannya berubah sesuai dengan penambahan dari volume produksi. Nah, yang termasuk biaya tidak tetap ini seperti biaya DOC, bibit. Nah, ketika volumenya lebih besar, DOC-nya lebih banyak, maka biayanya ini berubah menjadi lebih besar. Kalau DOC yang kita beli lebih sedikit, biayanya otomatis lebih sedikit. Lalu pakan, vaksin, bahan bakar, pajak penjualan, sales, biaya lembur, lalu biaya usaha ayam kampung. Nah, ini yang termasuk biaya tidak tetap. Nah, kalau biaya tetap seperti biaya yang digunakan untuk membeli peralatan, untuk membeli kandang, untuk membeli tanah itu tetap. Ya. Kalau tidak tetap, seperti bibit, pakan, vaksin, intinya kalau biaya tidak tetap itu ketika jumlah produksinya lebih banyak, maka biayanya berubah lebih besar. Nah, itu materi ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Nah, silahkan simak video ini. Lalu poin-poinnya yang tertera di video ini kalian tulis, catat dalam buku kalian, lalu dipotret, dipoto, dan dikirimkan kepada aplikasi Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.